Seri 1, Kontroversi Pengampunan. Ketika Tuhan berkata, "Dosamu aku ampuni," sudahkah Dia membayar harga keadilan? Berupa apa? True or false? Benar atau salah? Tuhan itu Maha Kuasa. Ia berdaulat atas apa saja menurut kehendaknya. Ia mengampuni siapa saja, kapan saja, tanpa usah terkendala oleh syarat apapun. Tidak oleh syarat penebusan, bayar harga, korban darah, disalib mati, atau apa saja. Tuhan tak perlu repot-repot, melainkan Ia cukup berfirman, "Dosamu sudah aku ampuni." Selesai. Allah Islam berkali-kali membenarkan kedaulatan kuasa dan kehendaknya yang mutlak. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekali Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni," maka ya, tentu dosa kita lenyap seketika oleh Maha Kuasa dan kasih Tuhan. Dan kita menjadi orang atau ciptaan baru. Namun sadarkah kita bahwa di balik pengampunan yang tampaknya seolah tuntas tersebut, sebenarnya ada konsekuensi besar yang Tuhan harus kerjakan sendiri, sebelum dosa kita betul-betul bisa terampuni, valid, dan selesai tuntas. Nah, Muslim akan terheran-heran. Loh, kok masih ada ganjelan utang bagi Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, benar. Mari kita jelaskan dulu bahwa ada perbedaan prinsip antara pengampunan ala manusia dan pengampunan versi Tuhan. Dua versi pengampunan. 1. Pengampunan manusia terhadap kesalahan insani bisa dipahami lebih sederhana dari definisi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Pengampunan God terhadap dosa manusia. Dosa adalah kekejian yang paling serius dan najis di mata God. Definisi God, dosa sama dengan mati. Orang-orang mati tak bisa nolong orang mati. Tak ada cara yang bisa menolong suatu kematian selain God. Dan Ia yang Maha Kasih sudah siap menghidupkannya kembali lewat pengampunan dosa. Namun God selalu bertindak menyatu sesuai definisi atau hukum atau protokol, sifat dan hakikat dirinya yang adil, kudus, dan benar. KKBI, ampun sama dengan pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. KKBI, mengampuni sama dengan memberi ampun atau maaf, membayar sebuah harga untuk pembebasan suatu tuntutan atau tahanan, suatu tebusan atau hutang yang adil yang wajib diberikan, atau lunas oleh si pemberi ampun kepada si terampun seharga korban ampunannya. Contoh, anak Anda memecahkan kacamata Anda, dia minta ampun, dan Anda ampuni dia. Selesaikah? Tuntaskah? Belum. Sebelum Anda menyedot membayar kerugian yang sudah dia timbulkan korban, yaitu tebusan seharga kacamata tersebut plus konsekuensi lain-lain seperti kerugian imaterial Anda. Jadi, ketika Anda mengampuni sesamamu, Anda tak pernah luput dari konsekuensinya yang melekat, lahir dan batin, yaitu wajib membayar harga tebusan yang setimpal demi untuk membeli balik buyback. Itulah tebusan yang disebut adil dan sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30. Bukan pengampunan Anda sebentuk suka-sukanya Anda yang memberi ampun tanpa dasar, tanpa prosedur atau protokol, kecuali melupakan kesalahannya atau membiarkan itu berlalu saja. Lain dengan pengampunan God yang sangat-sangat rumit, yang harus memenuhi ketentuan hukum God dan sifat-sifatnya sendiri. Bukan hanya mentang-mentang Maha Kuasa, melainkan juga Maha Adil, Maha Kudus, dan benar. Semuanya dituntut serentak melekat dan absolut. Lihat beberapa ketetapan God berikut ini. Status manusia dan konsekuensi hukumnya. Tuhan telah memaklumatkan beberapa hukum. 1. Semua manusia sejak Adam telah berdosa terhadap God. Tak ada yang tanpa dosa. Kejadian pasal 3, Pengkhotbah 7 ayat 20, Roma 3 ayat 23, dan lain-lain. 2. Upah atau hukuman dosa ialah maut, kematian kekal, terputus dengan sumber hidup. Kejadian 2 ayat 17, Roma 6 ayat 23. Artinya, semuanya harus masuk neraka. Wahyu 20 ayat 15, Surat 19 ayat 71. Dan hukum ketiga dari Tuhan, yang merupakan sepasang rumus besi di Taurat untuk mengampuni atau menebus orang berdosa yang sudah tervonis mati. 3. Tebusan dosa, nyawa ganti nyawa. Ulangan 19 ayat 21. Darah atau nyawa kurban jadi tebusan bagi nyawa berdosa, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian penebusan dosa bagi nyawamu. Imamat 17 ayat 11. Manusia yang tervonis mati itu tak sanggup membayar nyawa, maka God dalam Maha Tahu dan Maha Kasih-Nya harus mengambil bagian untuk action serius dan berkorban. Bukan hanya omon-omon dengan kalimat saja, yaitu seperti yang disimbolkan di ayat Imamat 17 itu, bahwa God memberikan atau menganugerahkan darah God-Nya sendiri sebagai kurban pengganti nyawa, dilambangkan sebagai darah domba kurban, yang kelak akan dibuktikan oleh darah anak domba God sebagai sang korban. Hukum penebusan dosa yang adil.
Keadilan penebusan mutlak diterapkan dalam hukum dan pengampunan God yang maha adil, dikenal sebagai nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Dalam Islam, ini juga dikenal sebagai hukum qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Surat 5 ayat 45. Konsep nyawa ganti nyawa telah diwujudkan dalam hukum Taurat sebagai penumpahan darah nyawa anak domba, sebagai simbol pengganti kematian nyawa orang-orang berdosa demi pengampunan atau penyucian dosa mereka. Ibrani 9 ayat 22. Dan itu wajib dilakukan umat perjanjian lama berulang-ulang setiap kali memohon pengampunan God. Mulai dipraktekkan tepat oleh Habil. Islam, Habil-Kabil. Nabi Yohanes Yahyalah yang akhirnya menyaksikan siapa sosok simbolisasi ini. Dia menunjuk kepada Yesus sambil berseru, "Lihatlah, anak domba God yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Sekali untuk selamanya. Itulah plan penyelamatan God yang maha kasih dan adil. Dialah Bapa yang merancang pembebasan umatnya dari maut dengan mengutus anaknya ke dunia. Anak manusia Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Akhirnya misinya selesai di atas kayu salib, di mana Yesus berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Selesai apa? Selesai menyedot bayar semua harga, olok-olok, hujatan, aniaya, kejahatan dan pembunuhan dari musuh-musuhnya. Selesai menjadi tumbal pengampunan dosa manusia dengan korban termahal. Darah atau nyawanya ganti nyawa manusia. Ulangan 19 ayat 21. Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 24. Pengampunan dosa adalah tindak pendamaian God yang mustahil, dahsyat tiada duanya, karena menuntut korban tebusan termulia, termahal, suci tanpa dosa, yaitu darah God sendiri. Semua pengampunan God yang lain daripada yang satu ini akan berakhir dengan kontradiksi dengan diri God sendiri. Lihat buktinya di slide berikut, dan simak benar-benar pendalilannya. Maha kasih God mengharuskan God untuk mengampuni dosa terbesar pun. Sebaliknya, Maha Adil dan Kudus mengharuskan God untuk menghukum setiap dosa, walau terkecil sekalipun. Alhasil, terjadilah dilema teologis yang tak terrekonsiliasikan, yaitu ketika mau mengampuni karena kasihnya, God harus menghukum karena adilnya, dan sebaliknya, alias God impoten. God yang Maha Kasih mau mengampuni, tapi God yang Maha Adil harus menghukum. Dia God Yahweh, Maha Kasih sekaligus Maha Adil, yang harus mengampuni dosa, sekaligus harus menghukum dosa. Deadlock, ini kontradiktif diri, kecuali God siap berkorban diri, menyedot dan membayar harga tebusan atas aksi ampunnya. Bayangkan, betapa rumitnya posisi God ibarat makan buah si malakama. Karena sebegitu dia mau mengampuni karena kasihnya, dia harus menghukum karena adilnya. Dan sebegitu mau menghukum demi adilnya, dia harus mengampuni demi kasihnya. Disinilah God Yahweh, walau maha kuasa, ia tidak bisa sesuka-suka wewenangnya menyebut putih atas sesuatu yang sebenarnya hitam. No, dia yang maha benar, suci dan adil hanya akan berkata ya atas ya dan no atas no. Matius 5 ayat 37. Pengampunan dosa mutlak menuntut kuasa, kebenaran, adil, dan kasih yang humble berkorban diri, material dan immaterial serentak dan sepenuhnya. God sejati tidak bisa hanya partial maha kuasa dan maha penyayang, tetapi non-maha adil. Itu menyangkal sifat-sifat dirinya sendiri, melainkan dia sebagai hakim agung harus turun dari kursi penghakimannya sesaat, turun ke dunia untuk berkorban dengan membayar sendiri harga tebusan nyawa dirinya ganti nyawa umatnya. Dan itulah pengampunan dosa yang berkeadilan. Nyawa ganti nyawa. Ulangan 19 ayat 21. Dia God tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ingat bahwa Tuhan kita dinamakan Yahweh Sidkenu, Yeremia 23 ayat 6. Sebab Yahweh adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Mazmur 11 ayat 7. Akhirnya, apa dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa manusia secara berkeadilan? Dan apa bukti dia maha kasih bila tidak nampak berkorban untuk umat yang dia kasihi? Teologi Islam bungkam di sini. Kesimpulan, dalam maha kasih dan penyayangnya, Tuhan bisa berkata, "Aku mengampunimu."
dan dosa Anda terampuni seketika itu juga. Tetapi dalam konsekuensi maha adilnya, Dia tetap terhutang untuk harus menghukum Anda secara benar dan adil dengan kematian. Atau Dia membayar dengan berkorban diri dalam kasih-Nya, nyawa ganti nyawa. Setiap pengampunan dosa yang mengabaikan konsep penebusan akan berakhir dengan saling berkontradiksi dalam diri Tuhan. Bahkan, Tuhan yang tidak berkorban justru tidak terbukti maha kasih dan penyayangnya ada di mana, apalagi maha adilnya. Jadi, ketika Tuhan berkata, "Dosamu aku ampuni," ketahuilah bahwa Dia sudah membayar termahal harga keadilan.